Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISOT Elektronika. Pada video ini saya akan membahas mengenai Arduino. Arduino itu apa? Arduino adalah sistem kendali atau board yang dalamnya terdapat komponen elektronika, yaitu beberapa, ada kapasitor, ada resistor, ada regulator, dan ada koneksi yang terdapat dalam board tersebut. Itu ada chip Atmega 328, dimana chip adalah chip untuk diisi program microcontroller, atau chip itu adalah chip microcontroller, salah satu chip microcontroller ya. Jadi kalau kita punya Arduino Uno ya, ini Arduino ada beberapa sih, di antaranya Arduino Uno. Mungkin pada video ini hanya saya jelaskan mengenai Arduino Uno. Untuk jalannya bisa kita pelajari di video lainnya, ataupun bisa dilihat di situs resminya, yaitu arduino.cc. Di dalam Arduino Uno itu ada beberapa pin out, ada beberapa pin outnya. Ini kita buka dulu ya. Ini kalau kita beli di elektronika atau di marketplace itu ada beberapa yang harganya betul yang biasa, harganya Rp50.000. Tapi kalau ada yang ori itu bisa sekitar Rp100.000. Nah, ini chip atau board Arduino itu seperti ini ya kurang lebihnya. Itu ada beberapa komponen banyak, kayak ini kristal IC untuk pemrograman, ada resistor, kapasitor, dan jack output, saklar, dan untuk ini USB. Ini nanti dikoneksikan ke laptop. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini dikoneksi ke laptop untuk memasukkan program, atau jadi untuk daya listriknya bisa. Arduino ini bisa bekerja antara 5 volt ya sampai 9 volt, tapi kebanyakan biasanya pakai 5 volt, 5 volt sampai 5 volt ya, lebih bagus ya. Di Arduino ini ada beberapa pin out. Ini ada pin out, ini pin outnya, ini namanya pin outnya ya di sini. Ini 1, 2, 3, ada 13 ya. Dari pin out itu kita bisa masukkan inputan atau output. Input biasanya digunakan untuk input sensor ataupun input pull up dan pull down. Dari input tadi kita keluarkan dengan output ya, pin outputnya. Pin outputnya itu biasanya kita gunakan untuk relay ataupun untuk ini ya, untuk apa? Untuk tampilan ya, LCD atau ke media lainnya ya. Bisa kita untuk lampu LED ya. Dan Arduino atau bisa digunakan untuk beberapa project ya, diantaranya project bel sekolah, bisa untuk otomatis atau otomatis mesin apa, menetas telur apa tinggal kreasi kita ya, dengan memadukan hardware ini dan sensor dan untuk outputan juga relay ya. Itu kita harus kreatif ya untuk membuat program-program, dan untuk referensi di internet juga banyak project-project, dan ini kita bisa mempelajari walaupun kita minim ya bahasa pemrograman, karena bahasa pemrograman ini kita menggunakan software yang namanya Arduino IDE ya. Itu di internet, di website resminya arduino.cc
itu ada softwarenya gratis juga. Oh iya, ini itu adalah botnya juga gratis open source. Jadi kalau kalian mau buat ini bisa, nanti itu di websitenya juga ada skemanya, bisa ditinggal. Kalau mau buat ini bisa, karena buat ini terus kita buat lainnya. Tapi sebenarnya untuk Arduino ini ya ada sistem, biasanya kalau yang lainnya itu di microcontroller itu ada sistem minimum. Jadi walaupun kita nggak pakai Arduino ini, kita punya chip Atmega 328, kita pakai buat sistem minimum yang nggak perlu ini, ini nggak perlu ini, tinggal ini aja, itu kita sudah cukup bisa. Jadi kalau misalkan setelah kita isi program, nah itu kita buat untuk project ya, misalkan untuk relay ya, kita nggak perlu Arduino juga bisa, tinggal bila kita beli chipnya ini ya, chip satu kita rangkaian sistem minimumnya, dan kita masukkan koneksi apa yang diperlukan input outputnya. Kalau kita di internet juga banyak skema-skemanya ya untuk sistem minimum banyak, dan tinggal pin dari Atmega 328 ini kita hubungkan, kita sesuaikan. Misalkan untuk pin 1 itu di pin kaki berapa ini sini tadi itu. Jadi kita nggak perlu seperti ini nggak perlu diaturkan, karena kita sudah ada project kita sudah selesai, tinggal diaplikasikan ke ini ya, ke project tadi. Dan Arduino ini adalah bisa untuk koneksinya itu untuk pengisian program itu melalui ini ya, melalui USB. Mudah kita masukkan ini portnya seperti port printer ya. Jadi kalau ini rusak bisa pakai port printernya ya. Masukin ini, dimasukkan di laptop, nanti di laptop itu akan terdeteksi COM, istilahnya COM berapa 3. Tapi kalau di itu bawaan Windows ya, tapi kalau untuk Linux beda. Kalau Linux itu ada sih, saya lupa ya, tapi kalau Linux untuk install di Linux itu ya agak susah. Kalau di Windows mudah, begitu kita install nanti ada otomatis kita menginstal driver ini ya, driver untuk koneksi. Kalau driver ini tidak terinstall, nanti begitu dimasukkan ke laptop, nanti nggak akan terdeteksi COM-nya berapa ini. Kalau setiap ini kan ada addressnya ya, COM berapa 123 ya. Untuk pemrograman itu nanti kita buat program di Arduino IDE ya, program yang kita download dari website resminya yaitu arduino.cc. Setelah kita download, kita install, dan dalam install itu nanti juga ada otomatis untuk menginstal driver untuk ini, biar di komputer terdeteksi di COM berapa. Tapi itu setiap COM itu beda-beda. Misalkan dari komputer kan ada menyediakan beberapa COM, jadi COM ya, itu beda-beda. Misalkan COM 1 untuk apa ya, ada macam apa ya itu. Nah, kali ini ada COM ke berapa? Misalkan ada COM 5 lebih awal, ini mungkin COM berapa ke 6 gitu ya, mungkin seperti itu. Terus ya dengan ini sangat mudah sih, untuk pemrograman sangat mudah. Kita juga mungkin bisa memakai bahasa C tapi disederhanakan. Jadi dalam pemrograman Arduino itu ada istilahnya itu ada 3 blok ya, menurut saja 3 blok. Pertama deklarasi untuk pendefinisian, include apa itu sudah ada. Satu ke program setup, ada namanya void setup. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengisi program yang dijalankan hanya sekali. Ada loop, void loop, itu gunanya untuk menjalankan program yang berkali-kali looping. Mestinya sih kalau kita di bahasa pemrograman Arduino IDE atau bukan lainnya itu ada istilah itu, program itu loop itu bagian dari bagian dari apa istilahnya, perulangan. Jadi sudah kita sih kalau di Arduino itu sudah ada mudah,
Kita nggak perlu, kita ada membagi bahwa program ini dijalankan sekali aja, begitu nyala apa yang dijalankan di aksi dari popotnya ini. Setelah selesai, setelah itu ada di blok loopnya itu yang dijalankan berkali-kali. Misalkan kita memprogram hitung mundur 1 2 3 2 3 1 sampai 0 ya, 0. Setelah itu lanjut 2 terus sampai 0. Itu kalau dimasukkan di dalam program loopnya. Tapi kalau dimasukkan di bagian setup, jadi program mundur 1 sampai 0 ya, 3 sampai 0 berarti 3 2 1 0 berhenti. Nah, itu kalau dimasukkan di setup. Tapi kalau dimasukkan di blok loop ya, itu misalkan kita masukkan program countdown berhitung mundur 3 sampai 0 ya, 3 2 1 0, terus diulang lagi 3 2 0 terus sampai nggak berhenti ya, kecuali ada perintah lainnya ya. Itu pemrograman Arduino IDE. Jadi di sini itu ada beberapa pinoutnya itu ada 1 analog, dan kalau tidak ada ini ya 5 analog ya. Nanti kalau itu bisa dilihat di web resminya ya, ada di web resminya itu di Arduino ICC ya. Itu adalah banyak. Nanti pasti kita nggak perlu menghafalkan. Kalaupun kadang nggak menghafal begitu, ada mau buat ini, kita lihat di itu skemanya, kita bisa pahami sendiri ya. Nah, dalam Arduino IDE ini tuh portnya itu ada PWM ya. PWM itu istilahnya itu kayak apa ya, kayak kalau bisa untuk bisa dimmer gitu, lampu dimmer kita pakai PWM. Jadi nanti ada bisa di analog, bisa diputar pakai potensi, nanti berubah-ubah itu PWM. Itu mengenai Arduino IDE, dan harganya pun sangat terjangkau ya. Kalau yang biasa seperti ini terjangkau mungkin di bawah 50. Ini saya beli cuma 49 ya, nggak sampai 50.000. Tapi ada yang original mana ya, Itali atau manapun ada banyak yang original. Itu harganya di sekitaran 200-an, 300. Itu ini pun di Tokopedia atau Shopee atau e-commerce lainnya itu ada juga. Ini banyak yang jual ini ya. Dan untuk yang ini ya, dan untuk Arduino ini biasanya di dalam pembelian itu atau ada istilahnya modul ya. Modul itu sudah tersedia, misalkan ada modul stepper ya. Ini sudah ada clock langsung ya, banyak sih. Ini contohnya ini ya. Nah, ini sudah ada modul ini, tinggal di clockkan gini, langsung kita program bisa. Jadi kita nggak perlu ini ya, nggak perlu pakai nambahi kabel-kabel lagi. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita ini gini ya, bagus lah. Ini modul stepper udah clock. Ini dari modul juga banyak yang menjual, misalkan untuk relay juga ada. Di modul ini udah pas dengan kakinya ini ya, sesuai. Setelah itu kita program. Untuk pendefinisian kabel atau pin-pinnya ini ya kita cek ya di sini. Ini pin berapa, untuk apa, ini keterangan di modul tersedia ya. Atau di dalam YouTube atau itu juga ada. Nanti insya Allah kita akan bahas ya mengenai modul ini, dan kita buat program-program atau project ini ya. Dan untuk Arduino itu gunanya sangat banyak, karena Arduino adalah sistem ya sama komputer tapi skala kecil, cuma 32 bit ya. Ada yang bit ini 25656 mungkin. 256 berapa itu, ada yang
yang ininya lebih gede, ada bitnya banyak, ada yang 16 juga ada, 8 ya, yang nano 8 ya, saya lupa. Eh, itu pinoutnya banyak sekali. Kalau yang gede ya Mega ya, Arduino Mega ya, yang gede itu mungkin di internet ada banyak, di toko-toko juga banyak yang jual. Tapi dari Arduino itu kelemahannya yaitu kapasitasnya kecil, kapasitas untuk penyimpanan pemrograman 32 bit. Tapi kalau mau yang lebih besar lagi itu ada ini ya, ada ini ada ini ya, ada ESP ini 4 megabyte, lumayan ya, gede. Kita program pemrograman juga sama dengan Arduino, pakai Arduino IDE. Ini harganya juga lebih murah, harganya sekitar 35.000, ada yang 25.000 juga ada. Ini program ini bisa pemrogramannya itu setelah kita ketik di IDE itu nanti kita compile filenya menjadi file bin. Jadi file bin itu kita masukkan ke ini ya, ke bin atau file binary ya, kita masukkan ke program ini. Jadi setelah kita masukkan program itu nanti sudah berupa file bin, itu sudah nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa di ini ya, nggak bisa di copy ya. Kadang ada software juga yang untuk mengcopy, tapi jarang. Sorry, kalau misalkan mau di copy filenya tapi nanti bahasanya sesuai dengan yang pertama, nggak bisa diedit istilahnya. Kalau nggak, ada juga yang katanya sih bisa mengedit file bin, saya belum pernah sih mengedit file bin. Itu bisa, soalnya kalau kita buka file bin misalkan di notepad atau editor lainnya ya, Sublime Text atau ini, itu nanti filenya berubah kode-kode itu ya, kode ya kan, itu sudah berubah bahasa mesin ya. Yang perlu diketahui adalah sistem ini Arduino Arduino Uno atau microcontroller ya, itu adalah sebuah komputer tapi ukuran kecil, dan tugasnya itu pun nggak terlalu banyak atau yang simpel aja ya, nggak terlalu kompleks. Kalau bedanya dari komputer itu lah sama microcontroller, mikroprosesor ya. Mikroprosesor juga tugasnya lebih banyak, ada menghitung, ada apa, kan kapasitasnya lebih besar ya kalau komputer itu ya. Ini kan cuma kecil 32 bit, 32 kilobit, 32 kilobit ya, itu kecil. Jadi kalau kita mau program ya harus ini diperhatikan variabelnya ataupun data-datanya, itu harus diperhitungkan. Kalau nggak bisa melebihi dari 32 kilobit. Kalau misalkan melebihi itu ya nggak bisa, kalau ada keterangan melebihi kapasitas. Ataupun kalau nanti ada istilahnya variabel itu apa, memori variabel apa, saya masih agak lupa ya. Itu nanti kalau melebihi 70% itu biasanya kebanyakan programnya error atau crash. Itu biasanya saya kurang berapa itu nanti programnya error ya. Di stuck itu misalnya berjalan terus tapi itu berhenti, stuck, hang. Nah, kalau komputer itu hang, di memori untuk variabel itu tidak mencukupi. Itu kalau komputer saya kemungkinan sih seperti memori nggak kuat. Jadi intinya kalau kita membuat project Arduino Uno itu kita harus paham sedikit lah untuk bahasa pemrograman, contohnya untuk khususnya bahasa C ya. Atau kalau kita nggak bisa itu kan, kita banyak referensi di internet atau di mana, di Google di Google juga ada, tapi di Arduino Arduino.cc itu banyak referensi, atau juga ada di websitenya. Nanti misalnya website yang kita tiru bisa ada di websitenya ya, ada
contohnya yang paling banyak itu digunakan untuk CNC ya, CNC mesin kontrol CNC. Jadi seperti ini ya, ini juga nanti kemungkinan saya buat CNC ya, ini ada steppernya. Jadi di ketik pasukan ini kita program, nanti ini ada untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Ada yang kanan ke sini, depan, dan ke bawah. Nah, pakai ini, pakai stepper ini. Ini saya beli juga, nanti saya bukan CNC mini mungkin lah. Dan saya juga udah beli ada apa? Ada bekas DVD, sudah harus diberi tinggal lulus. Nanti insya Allah saya akan buat project itu, nanti saya buatkan tutorialnya. Oke, saya kira itu. Untuk lebih pahamnya nanti di deskripsi saya kasihkan link-link ya, yang mungkin bisa untuk pembelajaran atau untuk download ini, download Arduino IDE-nya, ataupun untuk pembelian pun itu banyak sih di marketplace, itu banyak pembelian, atau di Shopee atau di Tokopedia itu banyak pembelian. Kita mencari Arduino Uno, nanti ya Anda muncul ini. Kita kalau yang seperti ini harganya ya di atas ini ya, di atas di bawah 50.000 ada. Nah terus yang tadi ya lupa ya, untuk Arduino Uno itu ada dua ya versinya ya. Satunya itu yang SMD ini ya, SMD ada IC-nya kayak IC SMD. Dan yang kedua DIP itu IC-nya itu yang ini ya, IC microcontroller yang ada kakinya ya. Nah seperti ini ya, nah seperti ini, tapi ini ada pinnya itu berapa, saya lupa, 32 berapa ya. Nah, ada ini dulu saya punya contohnya, itu mana ya, ini ya. Nah seperti ini IC-nya seperti ini ya, ini bisa dicongkel, bisa dikeluarkan. Kalau misalkan ini rusak bisa dilepas ini ya. Ini yang dip, ini harganya, kalau dip harganya lebih mahal, kemungkinan sih mungkin masih dapat ya, kalau cloningnya atau bukan ori ya, itu di bawah 100 gak ada yang ini. Jadi kalau misalkan ini rusak ya, kita congkel, kita ganti yang baru. Atau biasanya kalau yang misalkan kita Arduino ini boardnya ini buat isi program, kita masuk program, setelah itu kita diambil, setelah diisi programnya, setelah itu baru dimasukkan di sistem minimumnya aja, atau di projectnya. Di project itu tidak bisa untuk mengisi programnya, bisa pakai ini juga bisa. Tapi kalau yang ini, yang versi SMD itu kan sulit ya kalau lepas tempel ya. Ya ini bisa untuk tutorial aja, mungkin saya buat tutorial ini sih. Ini juga project ini ya, project udah lama sih ini project jam sholat ya. Ini project jam sholat ini, atau sudah lama pakai ini ya, pakai ini. Setelah ini dulu saya yang buatnya tuh ini, saya isi di board yang deep ya. Itu setelah selesai terisi program, saya tempelkan di sini, dimasukkan di sini ya. Ini project jam sholat ya, jam sholat. Ada bluetoothnya, nah, ini sensornya ya, sensor bluetooth. Terus ada di sini ada RTC untuk waktunya ya, waktu relay untuk MP3 nya, untuk membunyikan MP3 ya. Ada ini apanya. Oke, untuk video ini sebagai pemanasan ya, biar kita tahu sih sedikit mengenai Arduino IDE atau belajar bahasa pemrograman. Karena kita akan dengan microcontroller atau seperti Arduino IDE, seperti Arduino Uno atau ESP, kita bisa membuat project yang kita custom. Dan kita membuat program untuk mengunci pintu ya, kita buat program buat ini, kita program, nanti ada sensornya, ada outputnya, misalkan ada di untuk pengunci pintu, ada
Itu nanti kita kasih nilai true atau nilai 1, pintunya nutup. Nah, kalau kita kasih nilai 1 nutup itu caranya gimana, itu di input ya. Contohnya kalau misalkan ada program relay menyalakan lampu ya, lampu pakai ini ya, ini kan namanya relay ya. Nah, ini relay itu dimasukkan di outputnya ya, jadikan output satu relaynya itu nyala ketika apa, yaitu dimasukkan di ini di inputnya. Ketika kita tekan pin 1 jadi high, relay nyala. Ataupun kalau misalkan tidak dari hardware, bisa dari programnya. Jika misalkan jika waktunya jam berapa relay menyala, di program bisa. Jika waktunya tidak sesuai dengan itu, relaynya mati, tidak nyala. Dalam hal kalau relaynya tidak nyala, tidak aktif, lampu atau saklar yang berhubungan dengan ini tidak nyala, tidak aktif itu. Nah, terus untuk lainnya cukup ya. Ini sebagai pemanasan aja ya. Nanti kemudian kita bisa dilantarkan untuk pembelajaran Arduino ini ya. Saya kira itu aja untuk video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya yang singkat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat tutorial yang bermanfaat, project-project yang bermanfaat. Untuk di playlist ini ya, insya Allah untuk Arduino ya, kita membahas masalah Arduino. Tapi untuk playlist yang lainnya nanti ya kita membahas seperti itunya aja ya, biar terstruktur ya. Oke, terima kasih sahabat ISOP Elektronika. Kalau misalkan bermanfaat silakan di subscribe, nggak apa-apa. Subscribe itu memang gratis ya, tapi dengan subscribe tersebut kita semua atau sobat-sobat bisa mendukung video saya. Semoga semakin banyak subscribe, semakin banyak semangat saya untuk membuatkan tutorial. Oke sahabat ISOP Elektronika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.